Kebun teh Sidamani Simalungun adalah kebun teh terbesar nomor 2 di Indonesia. Saking luasnya, kebun teh ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Tobasari, Babutong, dan Sidamani. Lokasi wisata ini berada di Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, Sumut. Jarak dari kota Pematang Siantar yaitu 24 km dengan waktu tempuh 54 menit. Kalau dari kota Medan berjarak lebih jauh, yakni 155 km dengan waktu tempuh 4 jam lamanya. Ditambah lagi dengan pesona air terjun Bahdia yang letaknya hanya berjarak 1 km dari Kecamatan Sidamani. Akses menuju air terjun Bahdia juga penuh tantangan. Kita melewati bukit kebun teh yang memiliki kelicinan tanah yang cukup ekstrim. Bukit Indah Simar Jarunjung, lokasi wisata selfie hits di Sumatera Utara. Bukit Simar Jarunjung ini berlokasi di Jalan Simar Jarunjung, Desa Pari Sabungan, Kecamatan Dolok Perdamaian, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menuju ke destinasi wisata satu ini sudah sangat mudah. Jalannya juga sudah lebar, bisa dilewati dengan kendaraan roda 4 dengan mudah. Harga tiket masuk ke destinasi wisata ini murah meriah. Setiap orang hanya ditarik Rp5.000 saja per orang. Sementara itu, untuk biaya parkir Rp1.000 untuk motor, Rp2.000 untuk mobil, dan satu lagi untuk yang rombongan dengan bus dikenai biaya Rp20.000. Lalu akan ada biaya tambahan jika ingin beberapa wahana. Bukit Sipolha atau Pulau Hol merupakan surga tersembunyi yang berada di kawasan Danau Toba. Bukit Sipolha terletak di Desa Beringin, Tuktuk Margaret, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk menuju ke Bukit Sipolha, Anda harus melalui jalan yang sangat berliku. Jika Anda dari Medan, Anda harus menempuh perjalanan 4 jam 47 menit menuju ke arah Parapat. Bukit Sipolha berada di Desa Beringin, Kelurahan Sipolha, Sumatera Utara. Jika Anda orang Pematang Siantar, Anda harus menempuh jarak 51,4 km dengan waktu 1 jam 31 menit. Salah satu destinasi wisata yang kalian wajib kunjungi adalah Tangkahan Baalib yang berada di Desa Parmonangan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Butuh waktu 3 jam dari Medan buat sampai ke sana, dan akses jalannya lumayan mulus. Yang unik dari pemandian ini adalah selain warnanya
yang kadang bisa berubah-ubah. Di ujung kolamnya ada 2 air terjun kecil yang langsung jatuh ke kolam, membuat air kolam tetap bersih karena dialiri dan mengalir. Air terjun Sipiso-Piso atau Sipiso-Piso adalah sebuah air terjun yang berada di Desa Tongging, Kecamatan Merak, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Air terjun Sipiso-Piso memiliki ketinggian hingga 120 meter. Air terjun Sipiso-Piso berada di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan air laut. Nama Sipiso-Piso diambil dari nama sebuah gunung yang berada di tepat di timur laut air terjun Sipiso-Piso. Beberapa fasilitas di air terjun Sipiso-Piso cukup memadai. Bukit Gajah Bobo merupakan sebuah bukit yang wujudnya menyerupai gajah yang sedang bobo. Letaknya di Kecamatan Merak, Tongging, Kabupaten Karo. Perjalanan medan ke Merak memerlukan waktu ideal 3 atau 4 jam. Ada 2 rute. Yang pertama dari jalan ke Brastagi dan kedua melalui Pematang Siantar. Saya pribadi tertarik ke Gajah Bobo sudah sejak sebulan sebelumnya, ketika teman saya mengajak untuk berkemah di bukit ini. Tempat ini dinamai dengan Gajah Bobo karena 2 bukit tertinggi terlihat seperti gajah yang sedang tertidur jika dilihat dari jalan lintas Kebon Jahe, Sidikalang, ditambah dengan belalai yang sesungguhnya jalan menuju bukit, semakin menampakkan gajah yang sedang beristirahat. Paropo adalah sebuah desa kecil di Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Wilayah indah ini berada tepat di tepi Danau Toba. Bagi para wisatawan maupun warga sekitar, daerah ini jadi salah satu tempat favorit dan menyenangkan untuk bersantai. Paropo selalu ramai pengunjung, terlihat saat Sabtu dan Minggu. Tak sedikit pula yang memilih camping di sini. Angin di sekitar sini tidak terlalu kencang. Selain itu, airnya juga lumayan tenang. Begitu malam tiba, langit akan dipenuhi hamparan bintang. Bagi teman traveler yang camping di sini, jangan lupa bawa perlengkapan memadai seperti jaket dan kaos kaki, karena cuaca di sekitar cukup dingin, terutama sekitar pukul 01.00 hingga 04.00. Binahal Indah Resort menawarkan pemandangan keindahan hamparan luas Danau Toba dengan lokasi yang berada di dataran tinggi, membuat pengunjung semakin leluasa juga menyaksikan Bukit Barisan dari berbagai sudut pandang. Tempat ini sendiri mengusung konsep yakni wisata alam, camping ground,
dan agrowisata. Jadi, bagi pengunjung tidak perlu khawatir untuk camping sambil bermalam di lokasi ini. Tidak hanya itu saja, terdapat spot menarik lainnya seperti kebun bunga yang selalu menjadi daya tarik kaum hawa untuk berfoto di spot tersebut. Pemandian alam Swembat. Pemandian ini berada di tengah rimbun pepohonan hijau yang besar, sehingga udara sejuk jadi penambah daya tarik. Untuk menuju ke lokasi, wisatawan bisa mengendarai sepeda motor, bahkan bus pariwisata. Lokasi ini kira-kira berjarak kurang lebih 20 km dari kota Pematang Siantar. Jika Anda dari tebing tinggi, Anda bisa masuk lewat simpang Dolok Marangir menuju Serblawan atau Bahapal. Sekarang ada destinasi wisata baru di Danau Toba, namanya The Caldera Danau Toba, yang terletak di kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Danau Toba. Tempat wisata ini berdiri di lahan zona otorita pariwisata Danau Toba, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. The Caldera menawarkan pesona pemandangan yang eksotis. Wisatawan dapat melihat keindahan desa wisata Sigapiton yang berada di lembah bawah The Caldera. Ditambah keindahan alam dari titik yang diapit bukit di sebelah kanan dan kiri, serta pemandangan Danau Toba dan Pulau Samosir dari kejauhan. Bukit Gebeon merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Sibisa, Kabupaten Toba Samosir, yang dapat ditempuh hanya 20 menit saja dari Prapat. Di daerah bukit ini tersedia beberapa bangunan yang diperuntukkan untuk wisata rohani atau agenda seminari. Dan ada juga terdapat sebuah kolam pemandian yang didesain unik untuk menarik dan pastinya sangat segar untuk masyarakat umum. Bukit Gundul merupakan tempat objek wisata di Piso-Piso dengan ketinggian yang diperkirakan 1.900 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Selain menikmati pemandangan bukit-bukit dan hamparan Danau Toba, para pengunjung yang biasanya berkemah akan dibuat takjub ketika matahari mulai terbit dengan panorama lautan awan yang indah. Bagi pengunjung yang ingin menyambangi Bukit Gundul akan memakan jarak tempuh perjalanan sekitar 3 jam dari kota Medan menuju si Piso-Piso. Nantinya
Begitu pengunjung tiba di pintu masuk gerbang air terjun Sipisu-Pisu. Setelah itu, pengunjung berbelok ke kiri menuju pintu masuk Bukit Gundul atau Bukit Sipisu-Pisu. Tak perlu bingung, tepat pada belokan ke kiri terdapat plang yang menunjukkan jalan ke Bukit Gundul.